Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Posisi wa. Iki wis tekan kene karo Bilkis. Iki aku wis nglewati Bang Jonggodang. Lah posisimu nang ndi, Mas? Ning ngarep tugu buntung iki. Tinggal lurus wae, Mas. Mengko Depo Pasir lurus terus. Halo? Dah mati. Permisi, Mas. Pripun Mas? Nggih, ajeng tangot arah ke Embasan pundi nggih? Duh, tak terke wae kok gelem ra Mas? Waduh, matur suwun, mboten samoon, Mas. Wis ngene wae, tak terke wae to Mas. Wis Ya. kena tekan. Tapi bayar ono dawetku Mas. Wis duitku ketinggalan nek iki. Duh. Ya tak bayari. Pinten, Mas, dawete? 20 Mas. Ah, nggih. Net. Ya. Iki lho Mas. Iki jenenge mie basen iki. Ora. Wis makasih banget iki es Mas, tak bablas sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu kembali di OSA, obrolan santai episode 5. Nah, hari ini bertepatan dengan Milad Hizbul Wathon yang ke-106, kita mengundang kakak-kakak DKRHW dari SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara atau Musaka. Sebelum memulai acara, mungkin kakak-kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Silahkan. Oke, bismillah. Halo semuanya, saya Rafli Bagus Ardiansyah, bisa dipanggil Rafli. Jabatan saya menjadi Ketua Umum Dewan Kerja Ranting Bulwaton, SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara. Nama saya Hawa Feliza, saya di DKRHW menjabat sebagai Sekretaris Umum. Sebelum saya tanya jawab, mungkin Kak Rafli bisa menerangkan terlebih dahulu apa itu Dewan Kerabat Ranting Hizbul Wathon. Baik, Dewan Kerabat Ranting Hizbul Wathon adalah salah satu organisasi di sekolahan, terutama di SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara. Nah, kegiatan ini tuh membantu kegiatan kepanduan. Jadi, kita membantu ekstrakurikuler Hizbul Wathon di sekolahan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kak, saya mau bertanya, kegiatan apa saja sih Kak yang ada di DKRHW Musaka? Kegiatannya ada di dalam DKRHW Musaka yaitu membantu ekstrakurikuler HW rutin di sekolah. Selain kegiatan di dalam sekolah, ada juga kegiatan di luar sekolah. Kalau kegiatan di luar sekolah, apa saja sih Kak kegiatannya? Kegiatan DKRHW Musaka yang ada di luar sekolah yaitu meliputi mungkin latihan dasar kepemimpinan, kegiatan kemah, turba, dan juga malam keakraban. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kak, saya mau bertanya, apakah di sekolah SMA atau SMK Muhammadiyah itu ada DKRHW, Kak? Oke, yang pastinya ada, tapi setiap sekolah itu namanya berbeda-beda. Ada yang disebut Dewan Kerabat Ranting, ada Dewan Pasukan Pengenal, ada Dewan Supli Daerah atau DSDHW. DSDHW itu apa sih, Kak? Oke, Dewan Supli Daerah adalah salah satu wadah pembinaan dan kepemimpinan, pandu, penghela, dan pengenal di tingkatan daerah. Nah, ada juga beberapa kegiatan di DSD. Yang pertama yaitu membantu kegiatan Hizbul Wathon di sekolah-sekolahan. Jadi semisal kekurangan guru atau kemah nanti tidak ada pembina, kita siap membantu. Terus ada juga mengadakan diklat. Terus habis itu yang terakhir ada mengadakan latihan rutin. Jadi Hizbul Wathon itu ada tingkatannya dari mulai atfal dan seterusnya. Tingkatan Hizbul Wathon itu apa saja sih, Kak? Oke, kalau di tingkat madrasah ibtidaiyah atau SD Muhammadiyah itu namanya atfal, usia 6-10 tahun, menggunakan hasduk berwarna hijau dan garis kuning. Kalau di tingkat SMP itu namanya pengenal, usia 11-15 tahun menggunakan hasduk berwarna hijau dengan 2 garis berwarna merah dan putih. Nah, kalau di tingkat SMA itu namanya penghela, usia 16-20 tahun menggunakan hasduk berwarna hijau dengan garis berwarna putih.
Oke, izin menambahkan bahwa selain di SD, SMP, dan SMA, ada juga yang namanya tunas atfal yang berada di tingkatan PAUD atau TK. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Arti nama dari Hizbul Waton itu apa sih, Kak? Oke, mungkin Kakak cerita sedikit dulu ya tentang sejarah Hizbul Waton. Jadi sejarah terbentuknya Hizbul Waton dimulai setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan perjalanan di Surakarta atau di saat berkunjung di sana. Pada saat perjalanan di sana, Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat anak-anak dan remaja berlatih baris berbaris di lapangan Mangkunegaran. Dan mereka itu dikenal sebagai JPO, merupakan organisasi kepanduan pertama di Indonesia yang didirikan oleh Mangkunegaran. Sepulang dari Surakarta, Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian menceritakan apa yang dilihatnya di Surakarta kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mengutarakan keinginannya untuk mendirikan kepanduan di Muhammadiyah. Dan pada tahun 1918 didirikan kepanduan Muhammadiyah dengan nama Pathfinder Muhammadiyah. Kemudian pada tahun 1920, Pathfinder Muhammadiyah berganti nama menjadi Hizbul Waton yang berarti pembela tanah air. Kenapa kok dinamakan pembela tanah air, Kak? Karena pada saat itu negara kita Indonesia masih berada di zaman penjajahan atau belum merdeka. Kak, saya mau tanya, siapa sih Kak tokoh Hizbul Waton yang terkenal pada saat itu? Oke, untuk tokoh Hizbul Waton yang terkenal tentu saja banyak waktu itu. Salah satunya adalah Jenderal Sudirman. Jadi, Jenderal Sudirman itu sebelum terjun ke dunia militer atau menjadi Panglima TNI, beliau aktif di kegiatan Hizbul Waton pada masa itu. Berarti Jenderal Sudirman dulu aktif di kegiatan Hizbul Waton ya, Kak? Ya benar, selain aktif di Hizbul Waton, Jenderal Sudirman juga pernah menjadi guru di Sekolah Dasar Muhammadiyah di Cilacap. Izin menambahkan, jadi dahulu ketika Jepang masuk ke Indonesia atau di era sebelum Indonesia merdeka, Jepang ingin membubarkan organisasi-organisasi yang ada pada saat itu, termasuk organisasi Hizbul Waton. Akan tetapi, Hizbul Waton tetap aktif saat itu dan sampai saat ini, berkat perjuangan dari tokoh-tokoh Hizbul Waton pada waktu itu. Selain Jenderal Sudirman, ada siapa saja sih Kak tokoh-tokoh Hizbul Waton pada saat itu? Tokoh-tokoh Hizbul Waton pada saat itu selain Jenderal Sudirman ada yang pertama R.H. Hadid, A.R. Farudin, Adam Malik, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, berkat perjuangan para tokoh-tokoh Hizbul Waton pada saat itu, kini Hizbul Waton telah menyebar di seluruh Indonesia. Baik, ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya mau bertanya, apa saja sih Kak pengalaman berkesan Kakak sebelum mengikuti DKRHW Musaka? Kalau dari saya, pengalaman yang paling berkesan dalam mengikuti DKRHW Musaka adalah saat makrab di Embung Krikilan Bayat. Saat itu kita sudah membuat ronde yang sedemikian rupa, tetapi karena ada kendala hujan, kita tidak melaksanakan kegiatan di dalam ronde tersebut. Namun, kita menghabiskan malam yang di tengah hujan tersebut dengan memasak bersama, makan bersama, nyanyi bersama, dan setelah larut malam, kita mulai tidur. Namun, kita tetap semangat menjalankan makrab tersebut. Oke, jika ditanya apa sih hal yang terkesan, yang pastinya di saat pelantikan. Jadi di hari itu, hari di mana DKRHW Musaka di periode pertama dilantik. Di situ saya merasa tidak yakin bisa, tapi saya memiliki anggota-anggota DKRHW yang selalu bisa mensupport saya, dan salah satunya ada Mbak Hawa dan Mbak Bilkis. Ini salah satu support system saya di DKRHW Musaka. Saya selalu ingat kata-kata Mbak Hawa, jangan pernah merasa rendah jadi ketua. Adakah yang mau bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mari kita akhiri obrolan santai pada hari ini. Kak, saya mau tanya, kakak namanya siapa ya? Perkenalkan, nama saya Ade Beorega Dakhon Khairu. Saya alumni MI program khusus Angkatan ke-6. Dan saya Bilkis, alumni Mimbasen program khusus Angkatan ke-8. Kami dahulu juga anggota OSAMI sama seperti kalian. Kalau kita OSAMI periode 5 atau generasi ke-5 tahun 2017 sampai 2018. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mari kita akhiri obrolan santai pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Raffi dan Kak Hawa yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
demi masa depan. Sahabat HW, kita akan mengejar impian. Cowok, cewek. Tapi kok ada cowoknya? Bantuin loh, ini master chef ini. Ya, masukkan ya. Kok urung dikei lagi kok apa? Udah belum?